Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fir Febriana dengan NIM 22002243. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepuasan dan semangat kerja. Materi pertama yaitu A. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini berarti bahwa konsepsi kepuasan kerja melihatnya sebagai hasil interaksi manusia terhadap lingkungan kerjanya. Di samping itu, perasaan seseorang terhadap pekerjaan tentulah sekaligus merupakan refleksi dari sikapnya terhadap pekerjaan. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya. Yang kedua yaitu teori-teori kepuasan kerja. Menurut Wexley dan Young tahun 1977 dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior and Personnel Psychology halaman 99 yang dikutip oleh Moch Asad tahun 2004 halaman 105. Pada dasarnya, teori-teori tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal ada 3 macam, yaitu yang pertama discrepancy teori, menjelaskan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Yang kedua yaitu equity teori. Dalam equity teori, kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan atau tidak atas situasi. Perasaan keadilan atau ketidakadilan atas suatu situasi diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, maupun di tempat lain. Yang ketiga yaitu two-factory theory. Menurut two-factory theory, kepuasan kerja itu merupakan dua hal yang berbeda. Artinya, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu tidak merupakan suatu variabel kontinu. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Menurut pendapat Gilmer tahun 1966 dalam bukunya Moch Asad tahun 2004 halaman 114 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut, yaitu kesempatan untuk maju, yang kedua keamanan kerja, yang ketiga gaji, yang keempat manajemen kerja, yang kelima kondisi kerja, yang keenam pengawasan atau supervisi, yang ketujuh faktor interaksi dari intrinsik dari pekerjaan, yang ketujuh komunikasi, yang kedelapan aspek sosial dalam pekerjaan, dan yang terakhir yaitu fasilitas. Yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja bukan hanya mengurangi stres, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kinerja, mengurangi perhatian karyawan dan ketidakhadiran. Berdasarkan pengetahuan terbaru, berikut peningkatan kepuasan kerja. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. Yang kedua, memiliki gaji, benefit, dan kesempatan promosi yang adil. Yang ketiga, menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Yang keempat, mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, materi tentang semangat kerja. Menurut Nitisemito tahun 2002 mengatakan bahwa semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan Hasibuan tahun 2012 mengatakan semangat kerja sebagai keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat kerja merupakan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan yang lebih banyak dan lebih baik. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah sikap individu dalam bekerja yang menunjukkan rasa kegairahan, kegembiraan, antusias, bertanggung jawab, dan komitmen, kepercayaan, kerjasama dalam melaksanakan tugas agar mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Pattanayak tahun 2002 mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama perasaan kebersamaan,
Yang kedua, kejelasan tujuan dan objektif yang diraih. Yang ketiga, pengharapan keberhasilan terhadap tujuan yang diinginkan. Yang keempat, rasa kerja dalam melaksanakan tugas demi tercapai tujuan. Yang kelima, memiliki pemimpin yang memberikan dukungan dan dorongan. Yang keenam, hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan. Yang ketujuh, kepuasan para karyawannya terhadap tugas dan pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu terhadap suasana dan iklim kerja yang bersahabat dengan anggota lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri semangat kerja tinggi. Carlo, Deming, dan Friedman tahun 2003 menyatakan bahwa yang menjadi ciri-ciri semangat kerja yang tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ceria, memiliki inisiatif. Yang ketiga, berpikir kreatif dan luas. Keempat, menyenangi apa yang sedang dilakukan. Yang kelima, tertarik dengan pekerjaannya. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kemauan bekerja sama dan berinteraksi dengan atasan. Yang keempat yaitu cara meningkatkan semangat kerja pegawai. Ada beberapa cara menurut Alex S. Titi Semito untuk memberikan motivasi kepada karyawan dalam meningkatkan semangat kerja. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah yang pertama, memberikan gaji yang cukup. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang. Yang ketiga, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Yang keempat, menciptakan suasana santai. Yang kelima, memberikan intensif yang terarah. Yang keenam, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan. Yang terakhir yaitu menyertakan karyawan untuk diajak berunding. Sekian materi dari saya, yaitu tentang semangat dan kepuasan kerja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.